Udah pada pernah ke Cina belum? Punya teman orang Cina nggak? Pernah baca buku tentang Cina nggak? Kalau pernah, pasti tahu kalau di Cina banyak masjid dibangun pakai uang negara loh. Di Cina banyak restoran halal yang disponsori pemerintah. Di Cina kampus harus punya fasilitas kantin halal. Di Cina enggak ada larangan pakai cadar, tapi cadar harus dibuka kalau lewat imigrasi. Takut dalamnya bukan tuti, tapi tato. Kayak apa sih Cina mengatur kehidupan beragama di negaranya? Nih, terjemahan Undang-Undang Dasar Cina, Bab 2, Pasal 36. Warga negara Cina memiliki kebebasan beragama. Instansi negara, kelompok masyarakat, dan perorangan dilarang memaksa warga negara untuk menganut agama atau tidak menganut agama. Tidak boleh mendiskriminasi warga negara yang menganut agama dan yang tidak menganut agama. Negara melindungi aktivitas keagamaan yang normal. Siapapun tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban sosial, merugikan kesehatan warga negara, dan mengganggu sistem pendidikan negara dengan menggunakan agama. Tapi kok suku Uighur yang mayoritas beragama Islam diawasi dengan ketat? Suku Uighur diawasi bukan karena agamanya, tapi karena suku ini selalu berusaha melepaskan diri dari Cina. Ya, kurang lebih seperti GAM, RMS, dan OPM kalau di Indonesia. Dari zaman dinasti Qing berkuasa di Cina, suku Uighur sudah pengen memisahkan diri dari Cina. Berkali-kali mereka melakukan pemberontakan. Nih daftarnya. Tahun 1874, suku Uighur angkat senjata untuk lepas dari Cina, tapi gagal guys. Tahun 1933, suku Uighur berontak lagi, kali ini mereka dibantu sama Soviet. Mereka sempat mendeklarasikan Republik Turkestan, tapi hanya berumur setahun saja loh. Tahun 1940 kejadian lagi. Kembali Uighur mendirikan Republik Turkestan dengan sponsor utama Joseph Stalin, mbahnya komunis Rusia. Ketika Partai Komunis Cina berhasil berkuasa di Cina, barulah suku Uighur agak nyantai. Kenapa? Karena memang komunis Rusia yang selalu mensponsori pemberontakan mereka terhadap pemerintahan Cina yang sah, dan karena suku Uighur dikasih hadiah status ekonomi khusus oleh Mao Zedong. Tapi belakangan suku Uighur bergolak lagi. Beberapa personel Uighur yang baru balik ke Suriah dan punya kontak dengan Al-Qaeda serta ISIS mendirikan gerakan kemerdekaan Turkistan Timur, dan akhirnya suku Uighur kembali diawasi dengan ketat oleh pemerintah Cina. Suku Hui, suku Dongxiang, suku Bauwan di Cina yang juga beragama Islam, sika-sika aja. Sholat mereka lancar, puasa mereka damai, ibadah naik haji mereka nggak ada masalah. Satu lagi, cewek Uighur itu cantik-cantik loh.